Bapak Ibu Saudara sekalian, malam hari ini saya ingin sama-sama belajar dari satu bagian firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 12 ayat pertama sampai ke-8. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ingin belajar tentang bagian ini. Di keempat Injil ada kisah tentang Tuhan Yesus diurapi. 4 Injil, ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Semuanya mencatat tentang peristiwa Tuhan Yesus diurapi. Pertanyaan saya sekarang, ada berapa kali Tuhan Yesus diurapi? Yang datang tadi pagi jangan jawab ya. Kalau ada yang bisa menjawab di sini benar, saya kasih hadiah. Kamu tahu dari mana? Dari sekolah ya? Ya benar 2 kali ya Bapak Ibu sekalian. Benar. Sekarang saya mau ajar Bapak Ibu cara membaca Alkitab ya. Lembaga Alkitab Indonesia sudah menolong sekali. Coba lihat di Yohanes pasal 12 dulu. Coba buka. Jangan malas-malas buka Alkitab. Coba buka. Setelah judulnya Yesus diurapi di Betania, ada dalam kurung ya? Ada enggak? Di situ ada Matius, ada Markus. Artinya kisah yang di Yohanes 12 ini sama dengan Matius dan Markus. Yang di Lukas nanti beda sendiri. Nanti saya kasih hadiah ya. Hebat kamu bisa ingat bagus sekali. Karena belum tentu orang lain tahu, ya jujur, ya kan, benar nggak? Sudah sekian tahun guru sekolah minggu, mengajar sekolah minggu berpuluh-puluh tahun, belum tentu tahu. Saya harap malam hari ini menjadi malam Bapak Ibu bertambah satu pengetahuan Alkitab lagi. Ya, mengetahui, ingat baik-baik. Kalau nanti 10 tahun lagi saya datang ke sini, saya mau tes ya, masih ingat apa enggak? Ya. Nah, ini lukisan Bapak Ibu sekalian, judulnya Le Repas Chez Simon le Parisien. Makan bersama Simon orang Farisi. Ya, lukisan ini Bapak Ibu bisa search di Google. Dilukis oleh seorang bernama Paolo Veronese tahun 1570 atas permintaan penguasa Venesia yang kemudian dihadiahkan kepada Raja Prancis. Ya, mereka bertikai, ada hubungan yang tegang sekali, dan sebagai hadiah dari penguasa Venesia supaya Prancis tidak menekan mereka, maka penguasa Venesia ini menghadiahkan lukisan ini. Saya pernah lihat lukisan ini di istana di Prancis. Lalu ada satu ruangan besar yang namanya Hercules. Dan di situ terpajang lukisan ini. Nah, itu saya foto sendiri itu ya. Kalau di Google tuh rapi sekali. Ini saya foto karena ada orang-orang. Waktu saya lihat, saya kaget loh. Karena ternyata imajinasi pelukisnya itu, saya dulu membayangkan bahwa makan itu sedikit saja orangnya. Belum tentu benar juga ya. Ini imajinasi. Ya. Saya dulu membayangkan hanya beberapa orang, kan zaman dulu gitu ya. Ternyata lukisannya banyak. Bapak Ibu bisa lihat nggak tuh? Di tengah-tengah Tuhan Yesus duduk, lalu ada perempuan di situ ya, ada perempuan yang menyeka kaki Tuhan Yesus dengan rambutnya. Nah, ini yang di Lukas ya. Simon orang Farisi. Sekarang saya ingin kita wah ini kenapa nggak bisa lagi nih? Waduh. Nah, tadi dikatakan ada 2 peristiwa. Bapak Ibu perhatikan baik-baik ya, saya ingin jelaskan di sini. Di sebelah kiri Yohanes 12, lalu bawahnya saya kasih kurung Markus dan Matius. Seperti di dalam Alkitab kita. Di sebelah kanan sendiri Lukas pasal 7. Nah, saya ingin jelaskan sedikit demi sedikit agar kita mulai mengerti. Kalau kita membaca peristiwa-peristiwa di keempat Injil, ada catatan tentang peristiwa yang sama, tetapi ada sedikit perbedaan. Bapak Ibu harusnya bisa mengerti begini. Kalau saya jadi guru, saya kemudian mengajak 20 murid saya pergi ke Candi Borobudur. Lalu saya katakan kepada murid-murid, "Nak, kalian sekarang buat karangan
tentang Candi Borobudur. Paham ya? Tidak usah panjang-panjang. Cukup 100 kata. Minggu depan kumpulkan. Pada waktu murid-murid kumpulkan, saya mau tanya, kira-kira tulisannya sama atau berbeda? Masa nggak bisa jawab yang begini saja? Kalau sama berarti nyontek, iya. Bener gak? Demikian pula ketika Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kalau mencatat satu peristiwa yang mereka saksikan, mereka mencatat masing-masing dengan apa yang menjadi fokus perhatian mereka. Nah, sama dengan Yohanes, Markus, dan Matius. Peristiwa yang sama, tetapi ada sedikit perbedaan-perbedaan cara menyajikan laporannya. Sekarang kita lihat, Yohanes menyatakan itu di rumah Lazarus di Betania. Tapi di Markus dan Matius dikatakan di rumah Simon si Kusta. Nah, jangan bingung dengan Lukas, orang yang bernama Simon, orang Farisi. Nama Simon zaman Tuhan Yesus itu nama pasaran kalau istilah kita sekarang. Sama seperti orang di Jawa zaman dulu, yang namanya Yanto itu sekampung juga ada nama Yanto berapa? Yang namanya Sri, nama Sri, itu pasti banyak sekali yang nama Sri. Jadi pada zaman Tuhan Yesus, yang namanya Simon itu mau Simon Petrus, Simon si Kusta, Simon si orang Farisi, banyak sekali nama Simon. Jadi kita jangan bingung, ya. Markus dan Matius menulis rumah Simon si Kusta. Jadi bisa jadi rumah itu memang miliknya orang yang bernama Simon si Kusta itu. Tapi karena kusta mungkin dia harus bagaimana gitulah ya, dikucilkan dan sebagainya. Sehingga ya mungkin yang menempati Lazarus. Atau paling tidak pada waktu jamuan itu, maka Lazarus yang sedang menjamu ya, Tuhan Yesus. Seperti itu ya. Kalau yang di Lukas jelas sekali dikatakan rumah Simon orang Farisi. Namanya sama. Lalu yang sebelah kiri, Maria yang mengurapi Tuhan Yesus. Tapi di Markus dan di Matius tidak disebut nama Maria, hanya disebut seorang perempuan. Tidak ada yang salah. Masing-masing punya cara untuk menyajikan. Kalau di Lukas disebutkan seorang perempuan berdosa. Ya, kita maju lagi ya. Kalau di Yohanes pasal 12, yang marah, yang gusar, yang protes, jelas disebutkan Yudas Iskariot. Tapi di Markus, anonim. Ya. Tidak disebutkan siapa dia. Kalau di Matius disebutkan murid-murid, berarti lebih dari satu. Nah, bagaimana mengharmoniskan hal ini? Bisa jadi protes itu dimulai oleh Yudas Iskariot, lalu dia mulai memprovokasi murid-murid yang lain, dan murid-murid yang lain mulai terpengaruh, sehingga kemudian mulai protes. Murid-murid mulai protes. Saudara-saudara sekalian, di gereja biasanya juga seperti itu. Mulai dari satu orang protes, dia provokasi orang-orang, mulai ikut-ikutan. Saya harap tidak seperti itu ya, tidak boleh seperti itu. Yang negatif-negatif jangan kita lakukan di gereja. Gereja ini milik Tuhan. Ya. Saya seringkali berkata kepada orang-orang yang sedang ribut-ribut di gereja, saya bilang pindah gereja itu tidak berdosa. Setuju nggak sama saya? Pindah gereja tidak berdosa. Engkau berdosa kalau engkau bikin ribut gereja. Nah, kita teruskan. Kalau di Lukas yang protes itu tuan rumahnya Simon. Nah, kita lanjutkan lagi. Kalau di sebelah kiri protesnya itu boros. Untuk apa pemborosan ini? Coba minyak itu dijual dan uangnya bisa diberikan kepada orang-orang miskin. Kalau yang di Lukas protesnya beda. Simon orang Farisi dalam hatinya bilang gini, kalau dia itu sungguh nabi, kenapa dia tidak tahu bahwa perempuan yang mengurapi dia adalah orang berdosa? Beda ya? Beda. Protesnya beda.
Kalau di sebelah kiri protesnya itu verbal, lisan, keluar dari suaranya. Tapi kalau di sebelah kanan dalam hati. Simon dalam hatinya bilang begini, kalau dia ini benar-benar nabi. Ya. Kalau saya keluar suara saya kan ya, kalau saya nggak keluar suara kan Bapak Ibu nggak bisa ngerti kan. Tapi Simon tuh dalam hatinya, kalau dia ini benar-benar nabi, kenapa dia tidak tahu bahwa wanita yang mengurapi dia ini seorang perempuan berdosa? Ya. Tapi Tuhan tahu isi hati Simon. Lalu kalau kita baca dalam Lukas ada lanjutannya ya, Tuhan kemudian menjelaskan kepada Simon itu. Kalau di sebelah kiri, Yohanes mencatat bahwa Maria mengurapi Yesus di kaki Yesus, lalu mengusap kaki Yesus dengan rambutnya. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang, rambut bagi seorang wanita itu sesuatu yang sangat penting. Dan kita bisa belajar di sini, Maria melakukan segala sesuatu secara all out. Benar-benar habis-habisan buat gurunya, buat Tuhannya. Kalau di Markus dan Matius dikatakan di kepala. Nah, bagaimana mengharmoniskan? Bapak Ibu saudara sekalian, minyak itu cukup banyak ya, 1 buli-buli. Pada waktu dia dituangkan, pasti minyak itu meleleh dari kepala Tuhan Yesus sampai terus ke kaki Tuhan Yesus. Dan Yohanes mencatat pada peristiwa ketika Maria mengusap kaki Tuhan Yesus dengan rambutnya. Tapi Markus dan Matius mencatat ketika minyak itu dituangkan di kepala Tuhan Yesus. Kalau di Lukas, di kaki juga. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, kita lanjutkan ya. Saya harap ini Bapak Ibu semua ingat, khususnya guru-guru sekolah minggu di sini, ya pada waktu mengajar anak-anak, bisa mengajarkan dengan tepat sekali. Sekarang kita maju selangkah. Di dalam Alkitab kita, bahasa Indonesia, ada kamus di bagian belakangnya. Dijelaskan, dinar itu mata uang Romawi. Pada waktu Tuhan Yesus hidup di tanah Palestina, Palestina sedang dijajah oleh Romawi. Dan mata uang yang berlaku pada masa itu salah satunya adalah dinar. Lalu ada penjelasan, 1 dinar ialah upah pekerja harian dalam 1 hari. Ya. Kalau di Palopo 1 hari berapa? Kalau di Jakarta sekarang mungkin sudah 250 ya 1 hari ya, buruh bangunan kasar itu 250. Di Palopo masih 150 barangkali ya, atau 200 seperti itu. Pada masa Tuhan Yesus 1 dinar itu upah kerja 1 hari. Jadi sekarang kita bisa hitung, kalau minyak yang dicurahkan kepada Tuhan Yesus itu berharga 300 dinar, itu upah kerja berapa hari? Paling tidak 1 tahun ya. Ya kan dia perlu makan juga yang lain-lain kan, ada kebutuhan yang lain. Jadi kerja 1 tahun, ditabung 1 tahun, dicurahkan hanya dalam beberapa menit saja. Nah, timbullah protes. Di Yohanes 12 tadi dikatakan begini, tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Yohanes dengan jelas sekali berkata, hal ini diucapkan Yudas bukan karena Yudas itu memperhatikan orang miskin. Ada tambahannya loh. Tetapi karena memang Yudas itu suka mencuri uang. Di dalam Markus dikatakan ada orang yang menjadi gusar. Tadi saya katakan anonim ya. Ada orang, 1 orang. Ya, ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang, nah, betul kan dia provokasi. Dia mulai gusar, lalu dia mulai memprovokasi yang lain-lain. Dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Matius 26, melihat itu murid-murid gusar dan berkata, untuk apa pemborosan ini? Nah, kita mulai dengan yang pertama. Apa ukuran dari boros, pelit, atau kikir, dan hemat? Ada yang mau bantu saya?
Saya yakin sekali semua orang tua yang bijaksana ingin anaknya menjadi seorang yang hemat. Orang tua kerja, kumpulkan harta, punya banyak aset. Orang tua juga punya harapan bahwa asetnya itu bertambah. Di tangan anaknya asetnya bertambah, bukan asetnya makin hari makin habis. Orang tua yang bijaksana pasti ingin anaknya itu bisa mengelola uang dengan baik, menjadi orang yang hemat. Betul nggak? Atau ada di sini orang tua yang berbeda dengan pandangan saya? Nah, ini loh, papa dari muda kerja. Wah, sekarang nih loh aset nih daftarnya. Kamu habisin ya. Saya rasa itu orang tua tidak normal. Orang tua yang normal pasti ingin anaknya itu hidup sehat. Tapi kalau orang tua tidak pernah menjelaskan apa bedanya hemat, apa bedanya pelit, apa bedanya boros, kita ingin anak kita jadi orang yang hemat, jadinya orang yang pelit. Nah, coba pikir sebentar. Kita ingin anak kita jadi anak yang hemat, orang yang hemat, tapi kok jadinya orang yang pelit, yang kikir. Bahkan nanti kepada orang tuanya pun dia bisa kikir. Percaya enggak? Kalau soal harta itu saya sudah pengalaman. Apalagi kalau jemaat Tionghoa itu. Saya suka ngomong baik-baik, Jim. Saya bukan ingin Encim cepat meninggal loh ya, bukan. Ya, tapi Encim atur baik-baik ya. Selagi masih hidup atur baik-baik. Ya. Ntar ketemu lagi ini Ence orang kaya lama ini ya kan. Atur baik-baik loh. Ya. Jangan sampai nanti anak-anak cucu ribut. Ya. Coba apa bedanya boros, pelit, kikir, hemat? Ada? Kasih hadiah lagi kalau bisa. Kalau kita ada uang ataupun tidak ada uang, tiba-tiba mama yang kita kasihi sakit, membutuhkan biaya misalnya 300 juta. Ya. Ada ataupun tidak ada uang, saya rasa kita akan memberikan, kita akan usahakan. Betul nggak? Ya. Lalu kalau kita keluarkan uang 300 juta, saya mau tanya, itu boros atau tidak? Betul tidak ya? Setuju ya? Sekalipun kita harus berhutang ya, atau pinjam atau menjual barang kita tertentu untuk membayar rumah sakit itu, kita tidak akan dikatakan boros. Ya, akal sehat kita mengatakan itu bukan boros. Saya memberikan sesuatu kepada satu pribadi yang mengasihi saya, ya, yang telah mengasuh saya, merawat saya. Tapi misalnya gini, sekarang di kota-kota besar banyak toko-toko yang menjual barang, semua barang item apapun harganya 5.000. Pernah tahu seperti itu Bapak Ibu? Macam-macam barang di situ, harganya 5.000. Wah, murah sekali ya 5.000. Wah, udah saya masuk aja nih mau lihat. Ambil. 10 baru 50.000. Yang tadi 300 juta, ini 50.000 aja. 50.000. Lalu barang-barang itu saya nggak pakai. Nggak ada kebutuhan saya terhadap barang-barang itu. Ya 10 macam, harganya cuma 50.000. Nggak apa-apa. Boros nggak? Boros. Ini yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Meskipun cuma 50.000, meskipun cuma 10.000, kalau engkau mengeluarkan uang sedikit pun, kalau tidak ada gunanya, tidak engkau pakai, engkau seorang yang boros. Tapi sekalipun besar, kalau itu memang pantas kita keluarkan, kita bukan orang boros. Paham ya Bapak Ibu ya? Saya mau titip pesan, ajarkan kepada anak-anak kita. Ya, ajarkan kepada anak-anak kita.
Nah, saudara perhatikan sekarang. Yudas kepada gurunya, kepada rabi. Pada masa itu rabi sangat dihormati. Mengatakan harga minyak wangi yang 300 dinar itu terlalu tinggi. Untuk apa? Itu semua pemborosan. Tetapi celakanya, Bapak Ibu, ingat Yudas menjual gurunya dengan harga berapa? 30 keping perak. Kalau kita membaca Alkitab dengan hati-hati, dengan teliti, kita akan dapatkan di perjanjian lama, 30 keping perak itu harga seorang budak. Wih, bagaimana bisa seorang rabi dinilai persis sama seorang budak? Saya ulangi ya, pada masa itu rabi sangat dihormati. Apalagi Tuhan Yesus bukan sekedar rabi, dikatakan Tuhan, Tuan, majikan. Ini ironis sekali. Nah, dalam hidup kita banyak kali kita melakukan seperti Yudas. Persembahan di gereja asal-asalan. Tapi uang kita habis untuk kenikmatan jasmani kita, untuk makan, yang sebenarnya bisa kita kurangi. Untuk hiburan, untuk pulsa internet. Saya kalau khotbah di gereja-gereja itu, habis khotbah kan biasa tidak langsung pulang, kita ngobrol-ngobrol. Sama di sini kan, hitung uang, kita lihat-lihat. Saya suka ngintip-ngintip gitu ya. Kadang-kadang ada gereja yang masih ada uang 2.000. Bapak Ibu, saya ngomong hati-hati ya. Jangan bilang saya orang yang tidak punya pengertian. Parkir saja di kota Ambon saya dengar dari Pak Hence 5.000 parkir. Kalau 2.000 rupiah itu adalah pemberian yang terbaik yang Bapak Ibu bisa berikan, Tuhan akan sangat menghargai. Saya tidak sedang bicara mengenai nilainya, nominalnya, bukan itu. Kalau 2.000 rupiah itu adalah pemberian yang sungguh-sungguh dengan segala yang terbaik yang Bapak Ibu bisa berikan, itu di mata Tuhan lebih bernilai dari pemberian mungkin 1 juta, 2 juta rupiah yang diberikan oleh orang lain. Jadi kalau hari ini atau besok-besok ada di antara kita yang memang kemampuannya hanya bisa memberikan 2.000, jangan berubah. Bukan kepada mereka yang saya ingin tegur, bukan. Yang saya ingin tegur adalah orang-orang yang tidak bisa menghargai siapa itu Tuhan. Seberapa tinggi penilaian kita terhadap Tuhan Yesus, seberapa besar kecintaan kita kepada Tuhan Yesus dan pekerjaannya, seberapa besar saudara menyadari, menghayati anugerah Tuhan dalam hidup saudara, itu seharusnya menentukan apa yang saudara lakukan bagi Tuhan. Sama, seberapa besar kita mengerti apa yang telah dilakukan oleh orang tua kita, mama, papa kita, seberapa besar kecintaan kita kepada anak cucu kita akan menentukan apa yang kita lakukan bagi mereka. Alkitab mencatat suatu ketika Tuhan Yesus duduk di bait Allah persis di depan kotak persembahan. Lalu Tuhan Yesus memperhatikan. Bahasa aslinya itu theoreo. Dari kata theoreo itu lahir kata teori. Sebuah teori itu dihasilkan dari pengamatan yang sangat saksama. Mengamati percobaan berulang-ulang, lahirlah teori. Maka ketika Tuhan Yesus mengamati orang-orang di bait Allah memberikan persembahan, dipakai kata theoreo. Mengamati dengan benar-benar saksama. Ketika Tuhan Yesus mengamati, Tuhan Yesus panggil murid, sini, engkau lihat. Orang-orang kaya itu memberikan dari kelimpahannya. Lalu ada janda miskin memberikan 2 peser. Saudara-saudara, kalau yang sekolah zaman sekarang mungkin nggak tahu ada mata uang ukurannya peser. Tapi kalau zaman saya waktu masih SD itu ada sen, masih ada.
ada katib, masih ada. Sekatib itu berapa? Ada. Peser itu juga masih ada. Kenapa dari bahasa asli lalu diterjemahkan ke bahasa Indonesia pakai peser? Karena peser itu mata uang yang paling kecil. Ada ungkapan, sepeser pun saya tak punya, ya kan? Bukan serupiah, tapi sepeser. Artinya benar-benar miskin, benar-benar tak punya uang. Nah, si janda miskin itu dikatakan memberi 2 peser. Dan Tuhan Yesus berkata, yang diberikan janda miskin ini lebih besar dari pemberian orang-orang kaya itu. Saudara-saudara sekalian, persoalan dari Yudas adalah dia tidak menghargai siapa rabinya, siapa Tuhan Yesus. Memberi tidak selalu karena cinta kasih. Memberi bukan selalu karena kita mengenal siapa dia. Sekarang memang sudah ada aturan tidak boleh mengemis-mengemis di lampu merah. Ya. Dulu di Surabaya, di Jakarta, kalau lampu merah kita berhenti, wah sebentar lagi udah datang tuh anak-anak, orang tua, anak-anak minta-minta. Ya, ketok-ketok kaca mobil kita. Lalu kita buka kaca kita sedikit, kita kasih keluar uang. Dia pergi. Apakah saya memberi karena saya mengasihi dia? Kalau yang kusta datang atau yang kakinya cuma satu, mungkin ada rasa belas kasihan. Tapi kalau yang kekar-kekar, yang sangar-sangar itu, kita kasih bukan karena kita mengasihi dia, betul nggak? Karena kita takut. Takut kaca spion kita diambil, takut mobil kita dibeset. Udah kita kasih aja 100, 200, 500 supaya dia pergi. Tapi kalau kita mengasihi seseorang, pasti ada ungkapan. Dengan memberi perhatian, waktu, pikiran kita, tenaga kita, harta kita. Yakobus berkata begini, kalau engkau kekurangan hikmat, minta pada Tuhan, pada Allah, yang kalau memberi tidak akan mengingat-ingat. Ada orang ya kalau memberi, wah dia ingat-ingat itu. Ya. Terus dia cerita kepada orang-orang. Allah kita tidak seperti itu. Ya. Allah tidak pernah meminta balasan. Tapi sudah sewajarnya setiap orang yang mengalami kasih karunia Tuhan tidak perlu diminta sebagai ungkapan syukurnya dia melakukan sesuatu bagi Tuhan. Nabi Nuh pada waktu banjir bah itu mulai surut, dia keluar dari bahtera. Yang dia lakukan pertama adalah membangun mezbah. Apakah Tuhan perintahkan Nuh untuk membangun mezbah? Tidak. Tidak ada catatan Tuhan perintah. Nuh, saya sudah selamatkan kamu ya, satu keluarga. Ingat ya, kalau nanti sudah reda bah ini, air sudah surut, jangan kamu lupa ya, kamu mempersembahkan korban bagi saya. Tidak ada. Tidak ada. Tapi sebagai manusia yang mengerti akan melakukan hal seperti itu. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau cerita tentang orang yang bernama Siti Stut ini. Dia bukan orang gelandangan yang tidak punya harapan masa depan, yang tidak tahu apa yang dia mau kerjakan, lalu dia mulai pikir, oh mending saya jadi misionaris. Bukan, dia orang yang punya banyak harta, warisan, dia seorang yang sukses, dia tinggalkan semua itu, dia pergi ke Afrika, jadi seorang misionaris. Dan dia mendirikan satu lembaga yang dulu namanya WEC, Worldwide Evangelization for Christ. Tapi karena ada kata evangelization, agak sedikit sensitif, maka nama WEC itu sekarang diganti menjadi WEC Internasional. Tidak ada singkatannya lagi, hanya WEC Internasional. Pak Hence banyak dosen misionari WEC ya, di I3 banyak misionari WEC. Di saat ada beberapa juga. Orang dari Eropa, orang dari Amerika, ya, itu bergabung dengan lembaga WEC untuk menjadi misionaris. Nah, dia berkata begini, dan itu dijadikan moto dari lembaga misi WEC ini. Jika Yesus Kristus adalah Allah,
dan mati untuk saya, maka tidak ada pengorbanan yang terlalu besar yang saya dapat lakukan bagi dia. Saya rasa ini kalimat yang sangat biasa. Kalau mama saya ingat sekali dari kecil banting tulang berjuang sebagai orang tua tunggal kepada saya. Dan sekarang saya menjadi seorang yang berhasil. Maka tidak ada hal yang besar, yang terlalu besar yang saya bisa lakukan bagi mama saya. Tidak ada artinya. Paham ya? Itu yang dikatakan oleh Siti Sud kepada Tuhan, ya, kepada orang-orang. Saya harap kita semua juga punya pemahaman yang sama tentang hal itu. Saya ingin kita bahas 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Ini sering sekali dikutip di berbagai gereja ya, kalam kudus, non kalam kudus. Kalau saya khotbah, kalau mau persembahan suka dikutip ayat ini. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saya kasih tinta kuning, rela, sukacita, jangan dengan sedih atau terpaksa. Waktu saya kecil saya nggak terlalu mengerti ayat ini. Saya terima begitu saja. Setelah saya besar, mulai ketemu orang yang kaya raya, ya, ada orang yang miskin. Saya mulai memikirkan ayat ini. Nah, saya mau kasih contoh begini. Saya pakai tangan ya supaya bisa dimengerti. Kalau Tuhan memberkati kita seperti ini, ya, wah berlimpah sekali. Dan kita dari mulut kita juga mengatakan, wah Tuhan memberkati saya, keluarga saya, Tuhan sudah menyelamatkan saya, dan Tuhan memberkati saya dengan materi, harta benda luar biasa. Ada orang-orang yang seperti itu. Tuhan memberkati kita dengan begini. Lalu kita memberikan hanya segini. Kalau benar kita adalah anak Tuhan, apakah kita memberikan seperti ini masih tidak rela, masih tidak sukacita, masih dengan sedih dan terpaksa? Ada orang seperti itu? Paham maksud saya ya? Ya. Gaji saya 300 juta. Ada loh orang-orang eksekutif gajinya 300 juta. Lalu kalau setiap minggu hanya memberikan 100.000 gitu. Masih dongkol. Tapi mulutnya mengatakan saya diberkati Tuhan, puji Tuhan. Saya rasa orang ini tidak mengerti tentang bagaimana hidup Kristen itu. Ya. Jadi ayat ini harus dipahami secara proporsional. Ya. Kalau kita pas-pasan, berilah, tadi sudah dibacakan, apa yang ada padamu bukan dari yang tidak ada padamu. Dan berikan dengan sukacita, dengan rela, jangan dengan sedih hati atau terpaksa, karena Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kalimat Allah mengasihi jangan diterima begitu saja Bapak Ibu, ya, dihayati. Kalau Allah yang menciptakan semesta ini mengasihi saudara, apakah saudara perlu khawatir dengan masa depan saudara? Tidak perlu. Betul enggak? Kalau Jokowi mengasihi saya, apakah saya perlu khawatir? Jokowi sudah bilang, Mas, kalau ada apa-apa kontak saya ya, jangan segan-segan. Saya mengasihi kamu. Ini yang bicara Tuhan. Kalau Tuhan mengasihi kita, saya kadang-kadang pikir, apa saya perlu khawatir ya dalam hidup ini? Gak perlu. Nah, ini yang saya mau katakan, kalau kita baca Alkitab, coba dihayati kalimat-kalimat itu. Jangan asal lewat. Sekarang yang kedua, penting dan urgen. Kalau kita membaca di Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata urgen itu mendesak sekali pelaksanaannya, sangat penting. Ya, lalu ada dalam kurung, ya, jadi saya kutip persis, gawat, mendesak, memerlukan tindakan segera. Saudara-saudara sekalian, ada diagram seperti ini, ya.
Coba perhatikan dulu. Ada matriks dengan 4 kotak. Ya. Yang pertama, penting, yes. Urgent, yes. Penting dan urgent. Lalu dikatakan di situ, ya segera lakukan. Ya. Yang kedua, penting, yes. Tapi tidak urgent. No. Gimana caranya? Rencanakan. Ya. Karena suatu waktu bergulir, dia akan menjadi urgen. Dari tidak urgen, tidak mendesak, lama-kelamaan jadi mendesak. Maka rencanakan dengan baik. Yang ketiga, tidak penting, important, no. Tapi urgent. Saya harus urus KTP. Tapi saya tidak harus datang sendiri, misalnya. Tidak penting buat saya, tapi urgent, saya butuh segera. Saya bisa minta tolong pegawai saya, delegasikan. Ya. Yang keempat, tidak penting dan tidak urgent, singkirkan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus perhatikan baik-baik dari kisah ini. Bersedekah bagi orang Yahudi pada masa Tuhan Yesus itu perbuatan yang sangat penting dan mulia. Kalau kita membaca di dalam Matius pasal 6, Tuhan Yesus mengajar tentang bersedekah, tentang berdoa, tentang berpuasa. 3 hal ini, bersedekah, berpuasa, berdoa, itu 3 hal yang penting bagi orang Yahudi. Tuhan Yesus bukan menentang pemberian uang atau menolong orang miskin. Tetapi Tuhan Yesus menekankan pada saat itu prioritasnya adalah untuk Tuhan Yesus, bukan untuk orang miskin. Saya pakai kata garis bawah pada saat itu. Dalam hidup kita, seringkali kita berhadapan dengan peristiwa-peristiwa pada saat itu. Memberi kepada orang miskin adalah suatu tindakan yang baik. Tetapi pada saat itu, mengurapi Yesus adalah hal yang terbaik. Bapak Ibu, kita bisa tahu orang yang akan berhasil atau orang yang gagal dari cara hidupnya. Kalau orang tidak bisa membedakan mana yang penting dari yang tidak penting, kita sudah bisa yakin orang itu akan menjadi orang yang gagal. Saya ulangi ya. Saya sudah memperhatikan banyak orang seperti itu. Dari dia remaja, kalau kita perhatikan hidupnya, tidak bisa membedakan mana yang penting dari yang tidak penting, kita bisa yakin kalau dia tidak berubah, hidupnya gagal. Orang lain belajar, kena besok ujian, dia main biliar. Waktu saya kuliah ada teman-teman yang seperti itu. Kalau zaman sekarang, orang lain belajar, dia main game. Orang lain tidur, dia melek sampai jam 4 subuh, tapi bukan belajar, dia main game. Ada orang-orang seperti itu, karena mamanya curhat kepada saya. Mamanya nasihati dia bilang, "Mama nggak usah urus-urus saya mengerti." Weh, hebat ya. Tahu nggak di mana dia kuliah? Di Hong Kong University. Dia bisa diterima di Hong Kong University, itu hebat. Tapi cuma 1 tahun. Karena orang lain belajar, dia sampai jam 4 pagi, jam 5 pagi main game. 1 tahun keluar. Tapi orang yang berhasil itu, bukan cuma bisa membedakan mana yang penting dari yang tidak penting, tapi bisa membedakan mana yang terpenting dari begitu banyak hal penting. Tangkap maksud saya ya? Banyak hal-hal penting yang harus kita lakukan. Tapi dia bisa memilih mana yang terpenting yang harus dia lakukan pada saat itu. Demikian pula yang ingin diajarkan oleh Tuhan Yesus. Contoh lain di dalam Alkitab kita ada ketika Tuhan Yesus dijamu oleh Marta dan Maria. Ingat ceritanya? Marta sibuk, ya,
Maria duduk di kaki Tuhan Yesus mendengarkan pesan-pesan Tuhan Yesus, ajaran Tuhan Yesus. Karena saking sibuknya, sama seperti panitia di gereja, kalau sibuk nanti emosi naik tuh. Ketika lihat temannya nggak kerja, wow marah dia. Marta juga sama, lihat Maria nggak kerja, duduk di kaki Tuhan Yesus, dia marah. Tapi Tuhan Yesus bilang, Marta, Marta. Ya. Kalau nggak ada orang seperti Marta di gereja, kasihan gereja itu. Orang-orang kayak saya, tamu juga kasihan. Betul nggak Pak Gembala ya? Perlu ada orang-orang kayak Marta. Tapi pada saat itu, ya perhatikan ya, berkali-kali saya ucapkan kalimat pada saat itu. Duduk di kaki Tuhan Yesus, mendengarkan Tuhan Yesus adalah hal yang terpenting. Yang dikerjakan Marta bukan tidak penting, tetapi duduk di kaki Tuhan Yesus adalah hal yang terpenting. Perhatikan masalah kesempatan. Tuhan Yesus bilang, orang-orang miskin akan selalu ada padamu. Benar ya? 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus ucapkan, sampai hari ini masih banyak pengemis. Orang-orang miskin akan selalu ada padamu, tetapi aku tidak selalu ada padamu. Masalah kesempatan. Nah, saya ingin tutup khotbah saya dengan apa yang saya dengar dari pendeta almarhum Caleb Tong. Caleb Tong itu koko dari Stephen Tong. 40 tahun yang lalu, ketika saya kuliah di Surabaya tahun 80-an. Pak Caleb cerita, waktu beliau mulai melayani, gereja masih kecil, lalu butuh piano. Maka seperti biasa ya, kita mulai inventarisasi. Si A, si B, si C yang bisa dikunjungi dan kita harapkan bisa mendukung ya untuk beli piano. Mereka buat daftar, lalu Pak Caleb Tong pergi sama beberapa pengurus gereja, mulai datangi. 1, 2, 3 datangi. Lalu Pak Caleb cerita, ketika dia datang pada satu keluarga itu bilang begini, kalian pergi dulu ke tempat yang lain. Nanti kalau masih kurang, kembali ke sini. Saya akan tutup. Kalau saya jadi Pak Caleb, saya senang sekali. Tahu nggak kenapa saya senang? Sudah ada jaminan bahwa piano itu pasti saya akan dapat. Betul nggak? Kan dia bilang, pergi dulu ke tempat lain. Nanti kalau kurang, datang ke sini lagi. Saya akan tutup. Wah, Pak Caleb kemudian pergi ke tempat-tempat lain. Nah, kalimat yang saya tidak pernah lupa itu begini. Kami tidak pernah datang lagi ke rumah orang itu. Karena uang yang kami butuhkan sudah cukup. Saya dengar, iya. Jadi, melayani Tuhan itu kesempatan. Bisa berbuat sesuatu bagi Tuhan dengan tenaga kita, dengan pikiran kita, dengan harta kita. Itu kesempatan. Saya ingin mengatakan, poin yang tadi saya katakan berkali-kali, pada saat itu, ya, mungkin tidak terulang lagi kesempatan seperti itu. Jadi kita benar-benar harus memperhatikan, mendoakan, menggumulkan dengan baik-baik. Ya. Saya berharap kita hidup dengan sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan kita. Seperti Maria. Ya. Kita hidup dengan sungguh-sungguh bijaksana, hati-hati, menggunakan setiap kesempatan untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan kita. Saya tidak mengatakan kita harus menjual seluruh harta kita, itu ajaran sesat. Ya. Tuhan tidak minta seluruh harta kita lalu kita menjadi luntang-lantung, jadi gembel, bukan seperti itu. Ya, Tuhan ingin kita tetap menjadi satu kesaksian bagi banyak orang. Tapi pelajaran pada malam hari ini, yang pertama, sungguhkah kita mengenal siapa Tuhan Yesus Kristus? Kalau kita mengenal Dia, dan kita sungguh mengaminkan apa yang kita alami, anugerahnya, tentu akan berpengaruh dalam sikap kita kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, kesempatan melayani tidak selalu ada pada kita. Mari kita tundukkan kepala kita.